Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kris Maulana dari kelas 12 Multimedia A, Ambalan Sultan Agung, Gudep 13103. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Ambalan Sultan Agung dan Nyi Ageng Serang, Gudep 13103, 13104. SMK Negeri 1 Kersana. Ambalan Sultan Agung. Ini merupakan ambalan putra siswa SMK Negeri 1 Kersana. Sejarah singkat Sultan Agung. Sultan Agung lahir di Yogyakarta tahun 1591. Ketika masih kecil, dia bernama Raden Mas Jatmiko. Nama itu berarti cakap dan rendah hati. Ayahnya adalah Raja Mataram, bernama Panembahan Seda Krapyak. Kakeknya bernama Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram. Raden Mas Jatmiko juga disebut Pangeran Tangsan dan menjadi pemuda yang gagah dan berani. Sebagai putra mahkota, ia sangat tekun belajar. Ia juga menguasai ilmu bela diri dan siasat perang. Meskipun usianya masih muda, tetapi pengetahuannya sangat luas. Setelah ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Raja Mataram. Sejak saat itu, Pangeran Tangsan bergelar Sultan Agung ketika usianya 20 tahun. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di Wonogiri, Jawa Timur. Sultan Agung adalah seorang raja besar yang berhasil menggalang rakyatnya untuk bersatu melawan penjajah dan menjadi teladan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Nah, mengapa Sultan Agung dijadikan sebagai nama ambalan? Karena melihat dari segi kepemimpinan beliau, berani berjuang demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka patutlah dengan figurnya kita tanamkan rasa semangat untuk mencapai cita-cita tanpa harus mengeluh dan menyerah. Nah, setelah membahas tentang siapa sih Sultan Agung dan bagaimana kehidupannya, selanjutnya kita akan membahas tentang arti lambang ambalan putra. Bintang segi 5 melambangkan kepemimpinan yang luhur berdasarkan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Bendera merah putih melambangkan panji-panji yang berkibar tinggi sebagai ciri bahwa perjuangan Sultan Agung setinggi langit. Begitu juga cita-citanya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Tunas kelapa, salah satu gambaran tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa. Keris, sebagai ciri khas ambalan putra sekaligus pusaka yang digunakan Sultan Agung sebagai penyemangat atau senjata perang. Lidah api dengan 10 warna merah. Artinya, dasar dharma sebagai kode kehormatan yang harus dilaksanakan dan dipertahankan secara berani dan semangat, pengabdian atau pengorbanan. Kitab, sebagai dasar hidup bermasyarakat dan sebagai penentram hati dalam menjalani kehidupan di dunia, sebagai pedoman ambalan. Selanjutnya adalah ambalan Nyi Ageng Serang. Ini merupakan ambalan putri dari SMK Negeri 1 Kersana. Sejarah singkat Nyi Ageng Serang. Nama kecil Nyi Ageng Serang adalah Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retnoedi. Beliau adalah keturunan ke-9 Sunan Kalijaga yang dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Nama ayahnya adalah Panembahan Serang. Sebelumnya bernama Pangeran Nata Prajasa. Nyi Ageng menikah dengan Pangeran Kusuma Wijaya. Perkawinan itu, mereka diberkahi seorang anak laki-laki yang bernama Raden Ajeng Kustina.
Nyi Ageng Serang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden 3 Desember 1974 nomor 084-TK-tahun 1974. Mengapa Serang dipilih menjadi tempat perjuangan? Karena Desa Serang itu merupakan tulang punggung pemberontakan Pangeran Mangkubumi. Beliau wafat tahun 1838 dalam usia 86 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, atas permintaan Nyi Ageng Serang sendiri. Di sekitar desa inilah Nyi Ageng Serang melawan pasukan Belanda. Makam Nyi Ageng Serang kini sudah dipagar dan dimuliakan. Pertanyaan yang sama, mengapa Nyi Ageng Serang dijadikan sebagai nama ambalan? Karena melihat dari segi wanita belia berani berjuang demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka patutlah dengan figurnya kita tanamkan rasa semangat untuk mencapai cita-cita tanpa harus mengeluh. Selanjutnya, arti lambang ambalan putri. Bintang segi 5 melambangkan kepemimpinan yang luhur berdasarkan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Bendera merah putih melambangkan panji-panji yang berkibar tinggi sebagai ciri bahwa perjuangan Nyi Ageng Serang setinggi langit. Begitu juga cita-citanya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kitab sebagai dasar hidup bermasyarakat dan sebagai penentram hati dalam menjalani hidup di dunia, sebagai pedoman ambalan. Lidah api dengan 10 warna merah, dasar dharma sebagai kode kehormatan yang harus dilaksanakan dan dipertahankan secara berani dan semangat, penuh dengan pengabdian dan pengorbanan. Tunas kelapa, salah satu gambaran tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa. Tombak, sebagai ciri khas ambalan putri, sekaligus pusaka yang digunakan Nyi Ageng Serang sebagai penyemangat atau senjata dalam berperang melawan penjajah. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan kepramukaan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.